Pagi Mas Bro. Selamat datang di channel saya ya, Dapur Dance. Saya sekarang akan melanjutkan progres kerjaan saya dan progres konten saya ya. Jadi kemarin kita habis ngeribil bagian mangkuk karburator Super E. Kita tata biar mempermudah saat kita rebuild. Ini mangkuk yang saya bahas di konten yang sebelumnya. Ini ketinggian pelampung bisa kita atur ya dari sini. Ini mangkuk, nanti saya akan tes di saat kita isi bahan bakar dari full tank. Ini level ketinggiannya segimana, saya pengen tahu. Jadi nanti ini saya pasang belakangan, saya pasang ini dulu. Nanti ini saya pasang belakangan, mangkuknya belakangan. Saya pengen ngetes ketinggian level bahan bakar. Tonton ya. Kita sekarang akan memasang spuyernya dulu ya. Spuyer ada dua, ada namanya pilot jet sama jet utamanya ya. Dan ini ada beberapa ukuran sesuai kebutuhan mesinnya ya. Tapi nanti ketahuannya di saat kita lagi nyeting ya. Kita coba nyeting, itu akan terlihat dari hasil pembakarannya. Kita tonton sama-sama ya. Kita persiapkan pemasangan pilot jet dan jet utama ya. Ini jet utamanya ya. Banyak yang bilang power jet. Ini ada beberapa ukuran ya, macam-macam. Sesuai kebutuhan engine itu sendiri. Kita pasang ya. Kita pakai obeng yang sesuai ya. Di saat kita nggak memakai obeng yang sesuai, jet ini ngeri patah bagian ini nih, pinggirnya nih. Ini yang disebut pilot jet ya. Ini pilot jet, macam-macam ukuran juga, disesuaikan kebutuhan di saat nyeting. Kita pasangkan. Gunakan obeng yang sesuai juga. Lalu kita pasangkan ya di motornya. Nanti kita pasangkan ke bagian intake-nya ya. Dan ada packing ebonitnya ya. Ini packing ebonit untuk titik temu antara karburator dengan intake-nya. Dilengkapi dengan baut pengikatnya, ada dua ya. Hati-hati, tolong perhatikan ini o-ring. Jadi titik temu antara ebonit, ini ebonitnya ada yang ada o-ringnya, ada yang enggak. Nah, yang enggak ketemunya ke karbu yang ada o-ringnya. Yang ebonit yang ada o-ringnya ketemu di intake-nya.
gitu ya. Kita tonton ya cara rebuild-nya. Selanjutnya saya akan memasang skrup. Ini skrup lancip buat settingan bahan bakar dan udara. Ada springnya tadi kan, ada fungsinya springnya itu, hati-hati. Itu spring buat ngikat, meredam daya getar mesin di saat hidup agar settingan tidak berubah. Kita putar ya sampai habis. Dan coba kita buka 1/4 putaran, yaitu petunjuk dari manual book karbu ini ya. Di saat kita tutup, kita buka lagi 1/4 putaran. Itu petunjuk dari pabrikan karbu ini. Langkah selanjutnya saya akan memasang bagian cuk ya. Ini cuk, ada springnya juga. Fungsi cuk adalah untuk memperkaya bahan bakar di saat engine baru running mau hidup ya. Pagi-pagi susah hidup, kita coba cuk biar memperkaya bahan bakar di saat awal hidup. Itu fungsinya cuk. Kita tonton ya cara pemasangannya. Kita ikat secukupnya menggunakan kunci setengah ya. Setelah itu kita lanjutkan ke tahapan selanjutnya. Sekarang kita lanjutkan pemasangan mangkuk ya. Kita sambungkan ke selang yang dari arah full tank ya. Kita sambungkan dan kita lihat level bahan bakar di pelampung sampai mana ya batasannya ya. Kita lihat ya. Kita pasang dulu selang bahan bakar dari full tank, dari tangki bensin ke nipple inlet karbu ini ya. Kita pasang. Setelah kita yakin terpasang dengan baik, kita buka keran bensin. Ada on, ada off, ada res. Kita pakai res aja ya, biar lebih full ya. Dan kita lihat level bahan bakar di pelampung sampai mana ya batasannya ya. Kita lihat ya. Sok, buka.
Setelah kita pastikan bahan bakar yang di mangkuk itu kita rasa cukup, kita akan memasang mangkuk ke bagian karbu bagian atasnya ya. Kita pasangkan ya. Ini batang akselerator ya, kita pasang ya. Setelah kita pastikan batang akselerator terpasang dengan baik, kita pastikan gasket dalam kondisi baik ya, tidak robek ya. Lalu kita pasang sebelum pemasangan mangkuk bawahnya. Langkah selanjutnya kita persiapkan skrup ya. Ini skrup buat pengikat mangkuk ya. Ada yang panjang 1, ada yang pendeknya 3. Ada bedanya ya. Yang skrup yang panjang ini buat mengikat housing bawah akselerator ya. Ini karet nozzle ya, o-ring nozzle. Kita pastikan dalam kondisi baik dan kita pasangkan ke bagian nozzle agar tidak bocor. Kita pasangkan ya mangkuk bagian bawahnya. Kita pastikan duduk dengan baik. Lalu kita ikat dengan keempat skrup yang tadi kita bahas ya. Ini buat housing akselerator yang panjang tadi ya. Kita pastikan kekencangannya jangan sampai longgar ya. Gunakan obeng min yang pendek ya. Masalahnya kalau yang panjang pasti mentok di bagian tapetnya ya. Kita kencangkan. Kita pastikan kembali kencangan keempat skrupnya tadi. Langkah selanjutnya, setelah mangkuk terpasang, kita akan mengetes nozzle ya. Nozzle itu tempat keluarnya bahan bakar. Dengan cara gimana? Dengan cara menarik-narik throttle ya, sampai si nozzle menyemburkan bahan bakar masuk ke intake ya. Di saat kita tarik throttle belum mengeluarkan bahan bakar dari nozzle, maka setelan akselerator kita buka ya, berlawanan dengan jarum jam. Kita coba putar 1/4 aja dan kita tes lagi, kita tarik throttle. Begitu pula di saat kita tarik throttle belum menyemburkan bahan bakar lagi, kita coba buka lagi ya, per 1/4 putaran sampai bahan bakar menyembur dari nozzle itu. Konten saat ini cukup sampai di sini dulu. Next, saya akan membahas, sebelum kita hidupkan ya, kita akan membahas dan akan menyeting skrup idle, skrup campuran bahan bakar dengan udara, skrup akselerator. Kita setting dulu ya sebelum kita hidupkan. Nanti saya akan bahas itu ya. Tunggu videonya ya. Makasih udah nonton.